Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk soleh-soleha yang hari ini kebagian belajar di rumah. Kita PJJ dulu ya, atau pembelajaran jarak jauh. Insya Allah besok gantian sama teman-teman yang di sekolah. Hari ini kita mau belajar apa? Kita lihat yuk. Oke, soleh-soleha, seperti yang Bu Gina katakan sebelumnya, bahwa untuk di tema 2 ini kita akan lebih banyak belajar matematika ya. Nah, di tema 2, subtema 1 pembelajaran 2 ini, kita masih membahas matematika, yaitu tentang perkalian ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah paham konsep bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Nah, hari ini kita akan lebih memahami lagi konsep perkaliannya. Kenapa sih bukan 3 kali 5 malah 5 kali 3? Apa bedanya? Padahal kan hasilnya sama gitu ya. Nah, hari ini kita akan lebih mengetahui kenapa perkalian itu bentuknya misalnya 3 kali 5 bukan 5 kali 3. Padahal kan hasilnya sama ya. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita tebak-tebakan dulu ya soal-soleha. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada 5 kue, masing-masing berisi 3 lilin. Ya, yang ditanyakan berapakah jumlah lilinnya? Nah, silahkan tuliskan bentuk penjumlahan berulang dan bentuk perkaliannya. Jadi ini kita ingat dulu nih sama yang kemarin. Di sini ada gambar 5 kue ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan masing-masing kuenya berisi 3 lilin ya. Di kue pertama 3 lilin, di kue yang kedua 3 lilin, di kue yang ketiga 3 lilin dan seterusnya. Nah, sekarang gimana untuk penjumlahan berulangnya? Karena ada lilinnya 3 di masing-masing lilin, maka penjumlahan berulangnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Maka perkaliannya 5 kali 3 sama dengan 15, atau 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15, perkaliannya 3 kali 5 sama dengan 15. Mana yang betul? Coba Bu Gina kasih pointer dulu ya. Nah, di sini kuenya ada 5, lilinnya di masing-masing kue ada 3. Kalau bentuk penjumlahan berulangnya paham ya semuanya ya, sama ya, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Di sini pun sama, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, karena kita akan menjumlahkan lilinnya ya. Jadi penjumlahan berulangnya adalah jumlah lilinnya, betul ya. Nah, sekarang perkaliannya yang mana yang betul? 5 dikali 3 atau 3 dikali 5? Hasilnya sama loh, sama-sama 15. Tapi mana bentuk perkalian yang betul? Ada yang jawab 5 kali 3? Ada yang jawab 3 kali 5? Nah, ingat ya, untuk menentukan bentuk perkaliannya kita lihat ada berapa angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita mulai perkaliannya dengan angka 5 ya. 5 kali 3. Kenapa 5 dulu? Karena 3-nya ada 5 ya. Baru 3-nya ya. Sedangkan kalau ini bukan untuk bentuk perkalian yang ini. Kalau yang ini berarti 5-nya ada 3 gitu ya. Jadi bukan 3, 3, 3 tapi jadi 5. Ini maaf ya tulisannya. Tambah 5 tambah 5 gitu ya. Kalau bentuk perkaliannya 3 kali 5. Nah, itu bedanya soleh-soleha. Jadi bagaimana kita menentukan perkaliannya 5 kali 3? Karena 3-nya ada 5 ya. 3-nya ada 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan soleh-soleha tidak tertukar lagi untuk menentukan konsep perkalian dari gambar ya. Atau dari soal cerita. Oke, nah jadi ini ya tadi sudah Bu Gina jelaskan ya. Jadi penjumlahan berulangnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Dan perkaliannya 5 kali 3 karena 3-nya ada 5 ya. Nah, kok bisa sih katanya gitu ya. Kok bisa 5 kali 3 ya? Karena, nah ini ya, konsep perkalian itu adalah wadah kali isi. Ya,
Wadahnya, jumlah kuenya ya 1, 2, 3, 4, 5. Isinya adalah jumlah lilinnya 3. Ya, sehingga kalau misalnya kita memutuskan bentuk perkaliannya, kita lihat aja. Wadahnya yang mana, isinya yang mana? Wadahnya kue 5 kali isinya apa? Lilin 3. Nah, seandainya yang ditanya, kalau misalnya kalian ditanyakan tuliskan penjumlahan berulang. Nah, seperti ini soleh-soleha bisa langsung menentukan, oh iya ya, di sini 3-nya ada 5, jadi 5 dulu baru 3 ya. Tapi kalau misalnya tidak dituliskan dulu penjumlahan berulangnya. Jadi misalkan dikasih dikasih gambar kue. Tentukan bentuk perkaliannya. Nah, ingat wadah dikali isi. Wadahnya adalah kue, isinya adalah lilin. Begitu ya, soleh-soleha ya. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh lainnya. Ingat ya, konsepnya wadah dikali isi. Ada 4 buah keranjang. Masing-masing berisi 3 buah pir. Berapakah jumlah buah pir keseluruhan? Berapa coba? Ingat ya, konsepnya wadah dikali isi. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu wadahnya yang mana. Wadahnya itu adalah keranjang. Jumlah keranjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah keranjangnya ada 4. Isinya itu adalah jumlah pirnya di masing-masing keranjang. Di masing-masing keranjang ada berapa pirnya? Ada 3 ya. Keranjang 1 3, keranjang kedua 3, keranjang ketiga 3, keranjang keempat 3, ya kan? Jadi jumlah pirnya adalah 3. Maka untuk penjumlahan berulangnya mudah ya, hanya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya. Dilihat dari jumlah pirnya, kita jumlahkan. Sedangkan untuk perkaliannya, ingat wadah kali isi. Berarti ada berapa, bisa ditentukan dengan ada berapa 3-nya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 3. Atau kita ingat, oh wadahnya ada 4 nih. Isinya ada 3. Jadi 4 kali 3. Gitu ya, salah-salah ya. Nah, sekarang kita games dulu. Di sini ada ceritanya bunga ya. Bunga yang mekar. Ada bunga yang mekar sama taman, ada balon, dan ada buku. Coba kita tentukan bentuk perkaliannya ya. Ceritanya yang pertama ini adalah bunga di foto. Berarti wadahnya adalah apa? Wadahnya adalah fotonya ya. Ada berapa fotonya? 1, 2, 3. Wadahnya ada 3. Isi. Ini bugina singkat ya. W untuk wadah, I untuk isi. Isinya adalah bunganya. Bunganya di masing-masing foto ada berapa? Ada 2 ya. Di foto pertama 2, di foto kedua 2, di foto ketiga 2. Berarti isinya 2. Sehingga bentuk perkaliannya adalah wadah kali isi atau sama dengan 3 dikali 2. Berapa 3 kali 2? Ini Bugina kasih tahu bocorannya aja ya. 6. Nah, nanti soleh-soleha boleh menghafalkan perkaliannya nanti ada ya supaya hafal. Nah, ini ya. Nah, itu games yang pertama. Games yang kedua. Ada 2 buah iketan ya. 2 buah iketan. Ada 2 buah kumpulan ya. Ini kumpulan 1, ini kumpulan 2. Masing-masing ada 4. Berarti wadahnya yang mana? Wadahnya adalah kumpulannya ya. Ada berapa kumpulan? Ada 1, ada 2. Wadahnya ada 2 kumpulan. Isinya itu balon. Balon dari setiap kumpulan. Berapa isi balonnya? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, isinya 4. Nah, berarti bentuk perkaliannya wadah kali isi. Atau sama dengan 2 dikali 4. Berapa 2 kali 4? Nih, Bugina kasih tahu bocorannya ya. 8. Nah, nanti soleh-soleha boleh menghafalkan perkalian supaya lebih cepat ya. Tapi itu nanti aja. Sekarang yang penting soleh-soleha tahu bagaimana cara menentukan bentuk perkaliannya dulu ya. Dan yang ketiga, ini juga sama. Ada sebuah tumpukan. Masing-masing tumpukan ada 5 buku ya. Ini tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3, tumpukan 4. Wadahnya mana? Wadahnya adalah tumpukannya.
Ada berapa tumpukan di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tumpukan wadahnya. Isinya adalah jumlah buku. Jumlah bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Semuanya 5. Oke. Nah, berarti isinya adalah 5. Sehingga bentuk perkaliannya wadah dikali isi sama dengan 4 dikali 5. Berapa 4 kali 5? Nih Bu Gina kasih bocoran dulu ya. Sama dengan 20. Oke. Nah ini ya. Cara menentukan bentuk perkalian dari gambar ya. Tanpa kita menuliskan bentuk penjumlahannya ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi ke berikutnya. Yaitu adalah tugas. Nah ini ya tugas hari ini. Supaya soleh-soleha lebih paham, silahkan lihat buku paket tema 2-nya di halaman 21 dan halaman 29 ya. Di situ ada latihan-latihan untuk apa coba? Untuk tadi ya konsep perkalian yang tadi ya. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang belum paham, boleh tanyakan Bu Gina. Insya Allah nanti Bu Gina akan respon setelah PTM ya, soleh-soleha ya. Oke. Nah, soleh-soleha, terima kasih ya untuk tetap semangat ya, walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh sebagian ya. Mudah-mudahan kita segera pulih, semuanya bisa masuk, walaupun mungkin harus bertahap. Kita tetap yakin bahwa kita bisa ya. Selamat belajar. Jika ada yang belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya, atau boleh tanyakan langsung ke Bu Gina. Nanti insya Allah Bu Gina akan respon setelah PTM ya. Oke, soleh-soleha, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih soleh-soleha. Tetap semangat ya. Bu Gina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.